Dalam budaya kita, kata sempurna seringkali dikaitkan dengan nilai rapor yang tinggi, yang bagus, bisnis yang tanpa cacat, atau reputasi keluarga yang terjaga. Namun di hadapan Tuhan, apa sebenarnya arti sempurna itu? Apakah itu berarti kita tidak pernah berbuat salah lagi? Ayat intinya terambil dari Kolose 2 ayat 16-17 mengingatkan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Mari kita temukan jawaban bagaimana mencapai sempurna dalam Kristus melalui perjalanan 4 poin pekan ini. Poin yang pertama, sempurna diawali dengan hikmat. Fokus di pelajaran hari Minggu. Paulus ingin kita tahu bahwa semua harta, hikmat, dan pengetahuan tersembunyi di dalam Kristus. Kesempurnaan tidak ditemukan dalam sistem keimamatan yang lama, Ibrani 7 ayat 11, melainkan dalam mengenal pribadi Yesus. Sebagai aplikasinya bagi kita di jemaat yang sangat menghargai pendidikan dan kecerdasan. Pelajaran ini mengingatkan, jangan biarkan pengejaran ilmu pengetahuan duniawi menggeser pengejaran akan hikmat Tuhan. Kesempurnaan rohani di jemaat kita dimulai ketika kita menyadari bahwa gelar atau status sosial tidak bisa memberikan kepuasan jiwa. Hanya hikmat Kristus yang sanggup melakukannya. Inilah awal mencapai sempurna. Itu. Poin yang kedua, sempurna berarti berakar untuk berbuah. Fokus di pelajaran hari Senin. Sempurna dalam Kristus berarti berakar di dalam Dia, seperti pohon terbantin kebenaran. Dalam Yesaya 61 ayat 3, kita harus memiliki akar yang dalam agar bisa teguh. Ingat, kita hanya menanam, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan sebagai aplikasinya, di tengah kehidupan kota besar yang serba cepat dan kompetitif, sangat mudah bagi iman kita untuk menjadi dangkal. Untuk itu, jemaat yang dikasihi, mencapai kesempurnaan berarti membangun stabilitas rohani. Jangan hanya menjadi jemaat pada hari Sabat. Jadilah jemaat yang setiap hari akarnya merambat dalam doa dan pendalaman Alkitab. Tanpa akar yang kuat, badai ekonomi ataupun masalah keluarga akan mudah menumbangkan kita. Poin yang ketiga, sempurna oleh kasih karunia, yang menjadi fokus pelajaran di hari Selasa. Bagaimana kita menjadi sempurna padahal kita berdosa? Paulus berkata, surat utang kita telah dipakukan pada kayu salib. Sunat kita pun bukan lagi secara lahiriah, tetapi sunatati oleh Roh Kudus. Hukum yang dahulu menjadi saksi yang melawan kita, kini tidak lagi menghukum kita. Sebagai aplikasinya, banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang sangat peka terhadap utang budi atau rasa bersalah. Pelajaran ini membebaskan jemaat kita bahwa kesempurnaan Anda, kita semua di hadapan Allah adalah status yang diberikan, bukan diusahakan. Kristus telah melunasi utang dosa Anda, utang dosa kita. Berhentilah merasa tidak layak untuk melayani. Hiduplah dalam kemerdekaan, karena paku di salib itu telah menyelesaikan semuanya bagi kita. Ya, kita sempurna oleh kasih karunia-Nya. Poin yang keempat, sempurna berfokus hanya pada Kristus, yang menjadi fokus pelajaran di hari Rabu dan hari Kamis. Banyak aturan manusia,
tentang apa yang boleh dimakan, hari raya apa yang harus dirayakan, namun semua itu hanyalah bayangan. Wujud aslinya adalah Kristus. Meskipun hukum itu baik dan kudus, mentaati aturan tanpa kasih hanya akan menjadi beban yang berat dan tidak sanggup mengekang nafsu daging. Sebagai aplikasinya, sebagai jemaat Tionghoa atau jemaat lainnya yang mana kita memiliki banyak tradisi dan kebiasaan, pelajaran ini mengingatkan jangan terjebak pada simbol, tetapi peganglah hakikatnya. Jangan sampai kita rajin menjaga aturan sabat atau diet kesehatan, tetapi kehilangan kasih kepada sesama. Mencapai kesempurnaan di Jemaat Makarios dan jemaat lainnya berarti memastikan bahwa setiap doktrin yang kita pegang membawa kita lebih dekat kepada Yesus, bukan menjadikannya alat untuk menghakimi orang lain. Sebagai kesimpulannya, jadi bagaimana mencapai kesempurnaan dalam Kristus? Jawabannya dengan menerima hikmat-Nya, berakar dalam kasih-Nya, mengklaim kemenangan salib-Nya, dan berpegang pada wujud asli, yaitu Yesus itu sendiri. Kesempurnaan bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit dan berpaut pada Dia yang sempurna. Ini pun bukan tentang apa yang Anda lakukan, tetapi siapa yang Anda miliki. Karena itu, bebaskan dari Anda dari beban aturan manusia dan terimalah anugerah Yesus untuk menjadi milikmu. Hal apakah yang paling Anda ingin untuk lakukan di salib Yesus pekan ini? Bagikan di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.